Ya, kita akan melakukan analisis taktik pertandingan UEFA Europa League Serif FC melawan Man United. Sebelum masuk ke grafis taktikal, pertandingan ini dari data menunjukkan dominasi tinggi Man United dengan bola sebesar 64%. Sedangkan Serif cenderung bermain bertahan memanfaatkan transisi plus bermain vertikal. Di atas kertas, Serif gunakan pola 4-3-3. Ketika bertahan, Serif cenderung beberapa momen membuat winger kiri dan kanan mereka akan turun sejajar dengan 4 pemain belakang mereka sehingga akan menjadi 6 back. Sedangkan Man United gunakan pola 4-2-3-1 di atas kertas. Di awal pertandingan, Serif kerap melakukan serangan dengan bermain long pass langsung ke depan. Hal ini dilakukan Serif untuk eliminasi tekanan tanpa bola dari pemain Man United. Namun, akurasi dari passing pemain Serif mengecewakan. Tanpa bola, United gunakan pola 4-2-3-1 di momen ini. Saat bola Martinez dari akurasi tidak akurat jatuh ke pemain Serif, dengan cepat mereka memanfaatkan transisi dengan bola panjang lagi. Dari posisi gelandang mereka, Diop beri bola diagonal ke sektor kiri Serif, namun dengan mudah dibaca oleh pemain United. Di samping itu, permainan gerasak gerusuk dari Serif FC lewat bola-bola cepat yang mereka coba mainkan berhasil ciptakan peluang. Dari sektor kiri, ATM Wen dapat bola lepas dari halauan McTominay. Pun Eriksen karakternya bukan sebagai destroyer, telat untuk lakukan blocking peluang bagi Serif. Dan permainan cepat dengan bola vertikal yang dilakukan Serif ini diakui oleh Ten Hag sangat menyulitkan. Namun seiring berjalannya waktu, konsistensi yang dimiliki oleh Serif untuk bermain seperti itu tidak bisa mereka lakukan dengan baik. Kita kembali ke data, Man United banyak kuasai bola sehingga tidak begitu banyak momen pemain Man United kelihatan dalam melakukan high pressing. Namun ada beberapa momen pressing yang dilakukan Man United berjalan dengan baik. Man United coba lakukan high pressing, Ronaldo bergerak melingkar dengan tujuan lain yaitu sebagai cover shadow menutup jalur passing dari kiper ke center back dari Serif yaitu Kiki. Pun di sisi lain, pemain Man United berhasil tekan pemain Serif membuat kiper dari Serif lakukan long pass ke depan. Tujuan pressing ada 3 seperti sebelumnya yang kita bahas, rebut bola, ganggu lawan, dan buat lawan lakukan long pass karena situasinya 50-50. Kembali Ronaldo bergerak melingkar dengan maksud sebagai cover shadow membuat opsi passing kiper semakin sulit. Pun di area lain pemain Man United berhasil tutup pemain Serif, membuat kiper lakukan diagonal pass dan mentah serangan Serif. Build up dilakukan oleh pemain Man United. Sancho turun ke bawah ikat fullback kanan Serif Johori, sehingga efeknya di sisi yang ditinggalkan fullback kanan Serif akan timbul space. Tanpa bola Serif cenderung pakai 6 back, namun dinamis. Winger kanan, winger kiri sering turun bantu 4 back dari Serif. Di sini Sancho passing balik ke Martinez. Martinez dapat bola, Sancho expose balik posisi fullback kanan yang berhasil ia ikat karena timbul ruang. Malaysia pun tarik winger kanan Serif untuk mengikutinya sehingga semakin tercipta ruang bagi Sancho. Namun di saat Sancho sudah berlari buka ruang, Martinez cenderung memainkan tempo sehingga ruang tersebut gagal dimanfaatkan oleh MU dan Sancho yang sudah naik turun lagi untuk ambil bola dari Martinez. Di saat momen tidak pas atau penjagaan yang ketat dilakukan oleh pemain Serif untuk lakukan progresif passing ke depan, malah di sini pemain MU lakukan hal tersebut dan ya terlalu mudah dibaca oleh pemain Serif. Dengan permainan yang lebih menunggu dari Serif di daerah permainan mereka sendiri, membuat Man United mudah mengarahkan bola kemanapun yang mereka mau. Di momen ini dari bawah Martinez letak bola di belakang garis defense Serif. Anthony coba ikat back Serif untuk memberikan space bagi Ronaldo. Lagi dengan cara yang sama, Man United letak bola di belakang garis defense Serif. Tanpa bola, 4 back Serif dibantu winger kanan dan kiri Serif yang turun ke bawah dan terbentuklah 6 pemain di belakang. Dengan cara defense seperti ini sulit tentunya bagi Anthony untuk explore sisi lebar lapangan.
Setelah 10 menit pertandingan berjalan, Ten Hag akui MU sudah menemukan ritme dengan banyak lakukan pergerakan tanpa bola. Apa pentingnya pergerakan tanpa bola di match ini? Ya, dengan Sheriff bermain lebih menunggu diupayakan bisa merusak ketatnya defense Sheriff. Selain sirkulasi bola yang cepat, permainan kombinasi coba dilakukan Man United lewat Anthony. Anthony berhasil menarik pemain Sheriff untuk menekan dia. Sheriff pun ciptakan unggul jumlah pemain daripada pemain MU di sektor Anthony yang sedang kuasai bola, sehingga bola Anthony ke Bruno mudah dibaca oleh pemain Sheriff. Tanpa bola, Sheriff terlihat gunakan 6 back di belakang. Dengan bertahan sangat dalam, banyak ruang di lini tengah akhirnya tercipta bagi pemain United. Anthony beri passing ke Eriksen untuk buka defense Sheriff. 3 gelandang Sheriff mengalami disorganisasi akibat sentuhan passing 1-2 yang cepat dari pemain United. Sancho yang ikat banyak pemain balikan bola ke Eriksen. Kiabau, defensive midfielder Sheriff, coba perbaiki posisi untuk menutup ruang di depan back Sheriff. Kiabau, defensive midfielder Sheriff, lepas dan gagal baca arah bola, membuat bola dari Eriksen mendarat dengan sempurna menuju Sancho. Back dari Sheriff pun sudah mengalami disorganisasi atau unbalance. Sancho dengan kemampuan 1 versus 1-nya mudah lewati back Sheriff, gol tercipta. Anthony pun tentunya sulit untuk berkreasi saat ia bermain melebar di sayap. Sheriff letak 3 pemain untuk hentikan permainan superioritas MU yang sudah kita bahas ketika pertandingan MU menghadapi Arsenal. Oleh karena itu lebih banyak Anthony sebagai pemain yang ikat pemain Sheriff dan rekan lainnya bermain di ruang yang kosong dari apa yang dilakukan Anthony. Contoh seperti ini, Anthony ikat pemain Sheriff, McTominay dapat ruang. Dari bola clearance pemain Sheriff tak sempurna, jatuh kembali bola tersebut ke pemain United. Tanpa bola defense Sheriff 6-3-1. Bruno dapat bola dari McTominay, beri bola ke belakang garis defense Sheriff, manfaatkan Dalot yang datang dari bawah. Fozo, pemain dari Sheriff, lakukan foul, penalti bagi United dan Ronaldo ciptakan gol. Dari bola yang dikuasai oleh pemain Sheriff lepas, United dengan cepat progresikan bola ke depan. Dari Dalot beri bola ke dalam kotak penalti Sheriff, akibat permainan cepat dari Man United membuat timbul gap antar lini tengah dan belakang Sheriff yang diekspos oleh pemain United. Lewat Bruno akan melakukan eksekusi, Ronaldo dan Sancho ikat back dari Sheriff, namun berhasil ditepis oleh Sheriff dan beberapa peluang MU lewat kombinasi yang mereka lakukan. Shaw dimasukkan, Dalot keluar. Shaw diposisikan sebagai fullback kiri, sedangkan Malaysia dimainkan di back kanan, dan pergerakan Malaysia juga dinamis, kadang sebagai inverted fullback, kadang bergerak di sisi half space, dan kadang menjaga sisi lebar lapangan. Namun gol tambahan tidak ada yang tercipta dari eksperimen yang dilakukan Ten Hag. Diakui oleh Ten Hag seusai match bahwa ada eksperimen dilakukan terhadap posisi Malaysia. Di sini terlihat Ten Hag ingin memiliki formula dengan keterbatasan kemampuan dari sisi visi misi permainan untuk sektor fullback kanan United.